Assalamualaikum, jumpa lagi teman-teman sama aku. Nah, di video kali ini aku ingin membuat gimana caranya aku jualan bakso aci ya teman-teman. Nah, ini bahan-bahannya ada kerupuk lidah, ada pilus, ada cikway, ada jeruk limau, terus bumbu asin sama bubuk cabai. Terus lanjut di sini juga aku punya bumbu tabur yang buat bakso acinya itu merek rasa ayam bawang yang seperti ini ya teman-teman. Ini juga aku pakai buat taburan di goreng-gorengan. Nah, ini bahan-bahan dari bakso acinya aku tuang ke dalam styrofoam seperti ini teman-teman. Nah, bakso acinya itu aku rebus ya. Selain bakso aci biasanya enggak aku rebus, langsung aku taruh di mangkok yang seperti ini. Nah, seperti bubuk cabai, terus bumbu asin, cikuap, pilus, sama kerupuk lidah itu langsung aku taruh di mangkoknya. Terus nggak lupa aku peresin jeruk limau. Nah, ini seperti ini. Jadi yang aku rebus itu cuman di bakso acinya saja ya. Untuk pertoppingan ini langsung aku taruh di mangkoknya. Nah, ini yang sudah jadi, yang sudah aku tuang ya. Nah, ini seperti ini teman-teman. Jadi bakso acinya saja yang aku rebus, terus aku tuang ke dalam mangkoknya. Nah, ini aku lanjut, aku dapat pesanan ada kentang goreng ya. Ada kentang goreng sama seblak mie. Nah, ini langgananku yang nggak pernah absen, hampir setiap malam itu datang ya teman-teman. Ini tuh ceritanya dia pesen kentang 3 porsi. Nah, satu porsinya itu 10.000. Dia bilang katanya mau buat nonton bola ya, mau buat cemilan. Tapi kurasa ini nggak bakalan sampai rumah karena di sini aja sudah mau habis ya. Apalagi diserbu sama teman-temannya yang lain. Aku rasa nggak sampai bolanya mulai itu si kentang ini sudah habis. Lucu ya, padahal suaminya sudah TF ke aku ya, sudah bayar. Itu tinggal bawa kentangnya ke rumah karena pak suaminya itu sudah nungguin mau makan kentang sambil nonton bola. Tapi kurasa ini kentang nggak sampai rumah ya, orang di warungku aja tinggal sedikit. Nanti kalau nyampe rumah bilangnya apa, pasti bilangnya kentangnya habis gitu. Nah, ini pemandangan di warungku teman-teman. Gimana di tempat teman-teman selama ada pertandingan bola, rame nggak? Kalau aku sebelum pertandingan bola mulai itu banyak banget kakak-kakak yang dari siang itu udah pesen makanan ya. Biasanya mereka itu pesennya dari siang. Nah, nanti dibuatinya itu setelah maghrib. Nah, setelah azan maghrib biasanya aku baru buatin pesanan mereka-mereka yang mau nonton bola di samping rumah aku ya. Nah, biasanya kalau ada pertandingan bola tuh aku malah buka warungnya nggak sampai malam ya. Yang biasanya sampai jam 11 itu paling-paling aku nyampe jam 9 atau enggak setengah 9 itu udah nutup ya. Karena menu-menu di warung aku tuh semuanya sudah habis, walaupun sudah aku penuhin dan aku tambahin menu-menu yang lain. Nah, ini tuh menu seafood aku yang udah aku pajangin ya teman-teman. Setiap ada pertandingan bola aku bisa 3 kali aku ngeluarin yang seperti ini teman-teman. Karena memang pelangganku atau enggak kakak-kakak yang sudah dewasa itu pesennya ini ya, makan makanan yang kering-kering gitu. Kalau persifutan itu mereka sukanya digoreng terus dipakein bumbu kering gitu ya. Nah, itu paling laku banget kalau di saat ada pertandingan bola. Nah, di sini juga aku ada topping-topping dari pop es, terus ada selai coklat. Nah, ini sebelum pertandingan bola mulai, siang harinya menu ini sudah aku lengkapin semuanya ya, sudah aku penuhin dari bumbu antaka, terus dari persausan itu juga sudah aku lengkapin semuanya. Terus di sini juga topping-topping dari bakso aci itu juga sudah aku lengkapin. Nah, seperti ini juga ada bahan-bahan dari martabak telur, terus ada kerupuk seblak. Nah, terus ini juga ada roti burger, ada makaroni yang sudah aku rebus,
terus ada roti bakar, ada kue tiaw, ada kerupuk seblak. Nah, untuk makaroni ini kan bisa dibikin topping seblak, juga bisa buat maklor atau enggak makaroni cilor ya teman-teman. Di situ juga aku punya nyam-nyam, ada kokokran. Nah, jajan-jajanan seperti ini kalau di saat musim pertandingan bola dimulai itu laku banget kalau di teras aku ya teman-teman. Kalau yang biasanya aku jual di rumah itu jajan-jajanan seperti ini tuh laku banget. Terus lanjut di sini ada bocil yang beli mie gelas pakai topping sosis ya teman-teman. Nah, ini sosisnya sudah aku rebus sebelumnya, terus aku tuang di gelas cup ini. Gelas cupnya ini ukuran 14 oz ya teman-teman. Terus bumbu-bumbu dari mie gelas ini aku tuang-tuangin ke dalam gelasnya. Yang satu itu pakai bubuk cabai, yang satu itu tidak, karena yang satu itu tidak suka pedas ya. Terus di sini setengah mie dari mie gelasnya ini sedikit aku hancurin karena si bocil ini minta minyak dihancurin. Terus lanjut di sini aku tuang air panasnya. Nah, seperti ini. Jangan terlalu banyak juga jangan terlalu sedikit ya teman-teman, biar enggak asin juga enggak tawar banget. Nah, sedang seperti ini. Nah, untuk satu porsi mie gelas ini yang memakai topping sosis itu biasanya aku kasih harga 3.500 ya teman-teman. Nah, seperti ini. Nah, ini tuh bocil-bocil yang mau pada bikin es sendiri-sendiri. Nah, ini tuh rempong banget. Katanya aku mau bikin es sendiri Mama Diva. Ya udah sono bikin, karena lagi nggak ada pesanan ya teman-teman. Jadi biarin mereka pada bikin es sendiri. Ini tuh apa ya? Kalau bocah-bocah segini bikin es itu lucu karena heboh sendiri ya. Yang pengen motong sendiri, pengen nuang air sendiri, pengen es batu sendiri. Nah, ini yang sudah selesai. Nah, itu satu-satu mie gelasnya. Anak-anak seperti ini tuh lucu ya teman-teman. Terus di sini aku mau motong keju ya, keju batangan ini, karena keju aku yang mau buat topping pop es itu lagi habis. Nah, satu kotak keju ini aku dapat di harga 13.000. Nah, di sini aku juga punya pesanan otak-otak mercon teman-teman. Otak-otak mercon sih, salah teman-teman. Ini bakso mercon teman-teman. Bakso mercon ini pakai level 3 ya. Nah, satu porsi dari bakso mercon ini aku kasih harga 10.000 teman-teman. Nah, ini tuh rasanya mantul banget antara pedas, asin, gurih sama asem ya. Asemnya itu dari daun jeruknya. Ini tuh laku banget kalau aku jualan di teras rumah. Jajanan seperti ini tuh laku banget. Terus lanjut, ini ada kentang goreng yang sudah aku bumbuin ya. Nah, bumbu asinnya itu yang tadi aku sebutin pakai rasa ayam bawang tadi ya teman-teman, sama bubuk cabai. Nah, ini seperti ini. Ini pesanan satu orang ya. Lanjut, di sini aku punya kopi good day yang aku seduh di dalam plastik sama mie sakura ya teman-teman. Mie sakuranya ini 3.000, terus kopi good day-nya ini 6.000 rupiah. Terus lanjut, di sini aku punya paketan teman-teman. Nah, paketan ini isinya nama warung aku ya. Nah, udah lama banget aku mau bikin banner tapi baru sekarang kesampaian. Karena banner aku yang di depan itu kan sudah jelek banget ya teman-teman. Nah, ini aku baru sempet dibikinin. Terus aku terima kasih sebanyak-banyaknya buat sahabat baikku Deso Elektronik yang sudah mau meluangkan waktunya, sudah berbagi rizkinya. Semoga Allah ganti beribu-ribu kebaikan buat sahabat baikku yang sudah meluangkan waktunya selama ini. Nah, seperti apa ya teman-teman, yuk kita lihat hasilnya, mudah-mudahan bagus banget. Nah, ini hasilnya teman-teman seperti ini. Ini tuh bener-bener cakep, meriah banget. Terus aku puas ya sama hasilnya. Nah, ini kalau siang harinya seperti ini teman-teman. Ini cakep banget, dan itu Pak RT lewat mulu.
Berapa kali aku bikin video dia lewat mulu teman-teman. Udah biarin, mungkin Pak RT-nya pengen divideoin. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah nonton videoku. Semoga bermanfaat. Jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.